Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 10 golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dibenci? Karena perilaku dan perbuatan mereka. Tentu kita tidak mau kalau dibenci oleh Allah, kalau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang 10 golongan itu? Yang pertama adalah kikirnya orang-orang kaya, bakhilnya orang-orang yang berada, bakhilnya, pelitnya orang-orang yang mampu. Padahal mereka berada, mereka punya, tapi mereka enggan membantu orang lain. Cinta kepada harta, sayang kepada harta, maka membuat mereka itu tak suka berbagi dengan orang yang lain, yang enggak mampu dan orang yang susah. Maka di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Ali Imran ayat 180, Allah mengancam orang-orang yang mampu tapi bakhil kepada orang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi. Allah menjelaskan, jangan sekali-kali orang-orang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya. Jadi rezeki yang ada, harta yang ada sama kita itu pemberian Allah. Jangan sekali-kali, kata Allah, orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, huwa khairal lahum, mengira, menyangka bahwa kikir itu baik bagi mereka. Jangan sangka orang yang mampu bakhil itu baik bagi mereka, tapi sebaliknya, kata Allah, bal huwa sarrul lahum, tapi sebetulnya buruk bagi mereka. Maka di dalam ayat ini Allah mengancam, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah mengancam, ya, apa saja harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya oleh Allah pada hari kiamat. Apa yang dipelitkannya, apa yang dikikirkannya, apa yang dibakhilkannya itu digantungkan Allah nanti di akhirat di lehernya. Maka di ujung ayat ini Allah mengatakan, walillahi mirasus samawati wal ardh, milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, bukan milik kita. Harta kita itu bukan milik kita, tuh hak pakai saja. Itu harta itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala, itu milik Allah. Suatu saat nanti kalau diambil sama yang punya, kita nggak bisa protes, nggak bisa ngelak. Milik Allah nih, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi ini milik Allah, bukan milik kita. Hakikatnya pun kita ini menumpang di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung ayat ini Allah mengatakan, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha teliti terhadap apa yang kau kerjakan. Teliti betul, Allah tahu betul apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang kaya, kikir, itu dibenci sama Allah. Untuk apalah kita jadi orang kaya tapi Allah nggak suka sama kita. Ya. Yang kedua, siapa
yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, takaburnya orang-orang miskin. Sombongnya orang miskin. Mungkin secara logika udah miskin kok sombong, itu logikanya gitu dia. Tapi ada orang miskin sombong gitu. Logikanya kalau kita komen nggak layak gitu. Ada orang miskin kok sombong gitu. Orang kaya aja pun nggak boleh sombong, apalagi orang miskin. Mungkin komentar orang, apa sih yang disombongkan? Harta nggak ada, jabatan nggak ada, kedudukan nggak ada, tak pantas, tidak layak. Ya, orang miskin itu sombong, orang kaya aja nggak boleh, orang kaya nggak boleh juga sombong. Dalam Islam dilarang kita sombong. Perhatikan firman Allah di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kata Allah, sungguh Allah tidak menyukai, Allah enggak suka, Allah enggak senang kepada orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang arogan, dan orang-orang yang membangga-banggakan diri. Kita kadang-kadang kan pernah ketemu sama orang, Pak, ceritanya membesarkan diri dia aja itu. Allah nggak suka itu yang model begitu. Ya, membangga-banggakan diri, membangga-banggakan keluarga. Allah nggak suka yang seperti itu. Bahkan di dalam satu hadis Nabi, kalau tadi ayat Al-Quran, ini hadis Nabi. Ya, ma min rajulin yamutu hina yamutu fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibrin. Orang yang meninggal dunia dan ketika ia meninggal dunia di dalam hatinya masih ada sifat sombong sebiji zarah. Zarah itu kecil, Pak, seperti biji bayam, kecil kan itu. Kalau ada seseorang itu punya sifat sombong, enggak tobat dengan sifat sombong, mati dia, meninggal. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, tahillul lahul jannatu ayyariha rihaha wala yaraha. Maka tidaklah halal baginya, tidak dia memperoleh, maksudnya dia tidak akan memperoleh surga, dia tidak akan masuk surga. Bayangkan orang yang punya sifat sombong itu, Pak, kecil. Kalau bolehlah kita ibaratkan titik itu, setitik gitu. Dia tidak akan masuk surga, tidak akan merasakan menikmati surga, tidak mencium baunya. Ya, dan tidak melihat surga. Macam mana mau melihat surga, orang enggak masuk. Hindarilah ya sikap kita kalau ada ya yang menimbulkan kesombongan. Ya, karena semua ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki, jabatan, kedudukan, pangkat, harta, ini semuanya titipan dari Allah dan bisa saja hilang dan musnah dari kita. Golongan ketiga yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rakusnya para ulama terhadap dunia. Rakusnya orang-orang yang berilmu. Kalau satu orang alim, kalau banyak ulama, rakus ulama itu kepada dunia. Padahal ulama itu adalah orang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan,
menyampaikan yang benar. Ya, tetapi ada ulama su' namanya. Ulama su' ini ulama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana ciri-cirinya? Kadang-kadang membuat sesuatu yang aneh-aneh. Berfatwa yang ganjil-ganjil. Bikin orang bingung. Membuat pernyataan-pernyataan yang nyeleneh kalau bahasa kita. Ya, pernyataan yang nyeleneh, pernyataan yang enggak benar. Kadang-kadang mengambil dalil itu yang enak-enak aja. Yang penting dia dapat kedudukan, dapat jabatan, dapat uang, gitu dia. Ya, jadi dia fatwa sesuai dengan selera yang ngasih kedudukan, yang ngasih jabatan, yang ngasih uang kepada dia. Maka dia keluarkanlah pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang membingungkan umat. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, celakalah bagi umatku dari ulama buruk yang menjadikan agama ini untuk kepentingan pribadi. Yang diperjuangkannya bukan untuk kepentingan agama, tapi untuk kepentingan pribadi, untuk dunia, untuk jabatan, untuk kedudukan. Kalau ulama sudah rakus pada dunia, Pak, itulah kehancuran umat. Ya. Jadi kata Rasulullah, celakalah bagi umatku dari ulama yang buruk yang menjadikan agama ini untuk kepentingan pribadi dunia, yang mereka jual kepada para penguasa mereka. Dijual agama ini kepada penguasa mereka di zaman mereka demi mengharapkan meraup keuntungan untuk diri mereka sendiri. Ya, Allah pasti tidak akan menjadikan usaha mereka itu memperoleh keuntungan. Nauzubillah. Berlindung kita terhadap ulama-ulama yang buruk. Berdoalah kita, mudah-mudahan ulama-ulama kita, orang-orang yang paham agama diselamatkan Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujian dunia. Tarik ulur dunia ini, Pak, luar biasa kencengnya. Kalau enggak kuat-kuat bisa oleng dia, bisa jatuh, bisa berbahaya. Kita berdoalah kepada Allah, karena mereka inilah yang menerangi kita, menunjukkan jalan yang lurus. Kalau di antara mereka ini ada yang rusak, maka sangat membingungkan umat di tengah-tengah masyarakat kita. Tentu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah minimnya. Minimnya itu kalau bahasa kita tipisnya rasa malu bagi wanita. Ya, hilang dah rasa malunya bagi wanita. Berpakaian sesukanya di khalayak ramai. Tidak risik kalau dia dipandang orang. Bertingkah laku yang aneh-aneh, yang macam-macam, sehingga menjadi perhatian orang lain. Kenapa mereka itu melakukan? Karena hilangnya rasa malu. Kalau sudah hilangnya rasa malu, maka apapun akan dilakukan mereka. Seperti yang pernah kita jelaskan, malu dengan iman itu dalam satu wadah. Kalau sudah tercabut salah satunya, lepaslah semuanya itu. Ya, makanya dulu kita orang tua mengingatkan, enggak malu, itu dia. Sampai Rasulullah ada menyindir kalimat, kalau enggak malu buatlah suka hati.
Kalau sudah rasa malu bagi wanita itu tipis, nah itu juga merupakan kehancuran dalam sebuah tatanan keluarga di tengah-tengah masyarakat kita. Oleh karena itu para jamaah, kalau kita menemukan seperti itu, tentu kita ya memberikan petunjuk, nasihat kepada mereka supaya mereka kembali kepada fitrah. Fitrah kita ini memiliki sifat malu. Yang kelima, siapa golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang kelima adalah orang yang sudah tua renta. Sudah tua renta itu artinya sudah berumur lah. Ya, orang yang sudah tua renta tetapi masih rakus kepada dunia. Tamak kepada dunia, rakus kepada dunia. Tiap hari pikirannya hanya dunia aja. Uang, harta, kesenangan, enak-enak gitu dia. Jalan-jalan, main-main, happy-happy, pesta-pesta. Padahal umurnya udah tua. Kalau bolehlah kita bayangkan kira-kira kalau dibandingkan dengan sholat udah maghrib. Kalau udah maghrib itu tunggu isya. Ya, kalau udah nunggu isya udah sebentar lagi. Maka Nabi itu kan mengingatkan kepada kita umatnya, umur umatku ini enggak jauh-jauh dari 60 sampai 70. Rasulullah pun diberikan jatah sama Allah 63. 63 Rasulullah sudah wafat. Jadi kalau kita sudah berumur di atas 60, itu sudah fokus kita lebih besar kepada akhirat. Karena sedikit banyaknya dunia ini udah jauh dari kita orang tua. Kadang-kadang tidurnya terbatas. Jalan pun dah enggak kenceng macam dulu. Makan pun dah enggak macam dulu banyaknya. Banyak sikit udah terjadi gangguan kesehatan. Mata pun udah enggak nampak kali, mata udah kabur, gigi sudah gugur, uban sudah bercabur, sebentar lagi makannya pun makan bubur, akhirnya masuk ke liang. Ya, maka orang yang tua renta tapi masih rakus kepada dunia dan tidak sedikit pun ya berniat untuk beribadah kepada Allah untuk hari akhiratnya, itu dibenci oleh Allah. Ya, untuk mempersiapkan saat-saat kematiannya. Dan kita harus ingat, suatu saat dunia ini kan bakal kita tinggalkan. Enggak ada yang menyelamatkan kita, Pak, kecuali amal ibadah kita lah. Hidup kita di dunia ini kan terbatas. Berapa lama kali lah hidup kita di dunia ini. Kalaupun kita menderita di dunia ini sebentar, tapi kalau menderita di akhirat selamanya. Begitu juga kalau dunia ini senang sementara, tapi kalau senang akhirat selamanya juga. Tetapi untuk meraih kebahagiaan akhirat itu kita harus mau berkorban lah. Ya, kadang-kadang lelah, kadang-kadang capek, baru pulang kerja tapi sudah datang kemari ke masjid. Lalu kita bersabar untuk mendengarkan majelis pengajian. Nanti kita pulang setelah sholat isya. Itu harus kita perjuangkan. Memang butuh pengorbanan. Apa saja yang mau kita raih, Pak, butuh pengorbanan. Kita kalau mau senang-senang nggak mungkin kita mendapatkan kebahagiaan di surga. Karena surga itu, Pak, tantangannya lebih besar. Kalau neraka, Pak, wah lebih banyak kesenangan-kesenangan di situ. Ya, jadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala
Yang kelima adalah orang yang sudah tua, sudah berumur, tetapi masih rakus kepada dunia dan tidak memikirkan akhirat. Artinya tak ada semangatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah malasnya pemuda dalam beramal ibadah. Malas, pemuda yang malas dalam melakukan amal ibadah. Karena ada yang berprinsip ibadah itu nanti ajalah kalau udah tua. Ini prinsip salah ini. Ini prinsip keliru, prinsip enggak benar, ya, prinsip yang salah. Masa muda itu masa menentukan. Kenapa? Sehat, waktu lapang, ya, masih kuat, masih bisa kita duduk lama, masih bisa mendengar, cas, pikiran pun masih kuat dia mengingat sesuatu, ya. Maka nanti di akhirat kata Rasulullah, ketika manusia ini sejak dari umat Nabi Adam alaihissalam sampai kepada umat akhir zaman, maka kita akan berdiri ribuan tahun di padang mahsyar tanpa menggunakan sehelai benang pun, dan digambarkan di situ adalah matahari sejengkal dari atas kepala kita. Sekarang aja boleh kita rasakan ini berapa derajat ini panasnya ini. Bahkan jemaah haji diperkirakan ini puncak panas sekarang. Itu kalau udah tengah hari aja Pak, panasnya itu bisa mencapai 42 derajat. Itu tengah hari. Ya, bahkan diprediksi kemungkinan bisa mencapai 50 derajat Celcius. Itu udah nggak tahan kita. Bagaimana di padang mahsyar itu? Nggak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertolongan lain selain dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada lagi naungan selain naungan dari Allah. Siapa yang 7 itu? Pertama, pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, pemimpin yang tidak memperkaya dirinya, tapi bagaimana dia bisa memperkaya rakyatnya, pemimpin yang tidak memikirkan dirinya saja. Itu akan dapat naungan nanti Pak di akhirat. Ya, yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dan berkembang dalam beribadah kepada Allah. Anak muda yang rajin ke masjid, anak muda yang rajin belajar agama, anak muda yang betah dia di masjid. Anak muda yang seperti ini, ya, akan dapat naungan nanti. Kok enggak orang tua? Orang tua itu dah wajar betah di masjid, ya. Tapi anak muda ini diistimewakan Pak. Beda ujiannya sama anak muda ini lebih kenceng dari kita-kita yang tua ini. Yang ketiga adalah laki-laki atau orang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid tatkala dia keluar dari masjid dan ingin balik lagi ke masjid. Tergantung hatinya ke masjid. Nanti dia salat subuh, insya Allah saya salat zuhur nanti ke masjid. Nanti zuhur dia akan kembali lagi salat asar ke masjid. Nanti asar dia berniat maghrib saya di masjid mesti. Nanti maghrib saya tunggu sampai salat isya. Orang yang demikian itu artinya hatinya tuh terpaut ke masjid. Ada kontak terus di masjid. Orang yang demikian itu nanti akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senang di masjid dan hati kita ini selalu terpaut ke masjid.
Kalau seandainya kita suatu saat sekali aja tidak sholat di masjid, ada rasa rugi dalam diri kita. Ya, maka beruntung kita kalau yang udah istiqomah, mintalah sama Allah supaya kita ini jadi orang yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hidup ini, Pak, yang paling berat itu jadi orang istiqomah. Kalau orang ibadah sekali aja itu semua orang mungkin bisa melakukan. Tapi kalau rutin, rutin itu istiqomah dia. Ini paling berat. Maka kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang istiqomah selalu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang berkawan karena Allah, orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Jadi kalau kita berteman karena Allah, yang menghormati, menyayangi karena Allah, berpisah juga nanti karena Allah, orang yang demikian itu nanti akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Yang kelima adalah orang yang mengingat Allah di waktu malam sendirian, kemudian matanya menangis meleleh. Ya, kenapa? Karena menyesali banyak dosanya kepada Allah. Malam dia sholat tahajud, dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, betapa banyak nikmat yang Kau turunkan, tapi kadang-kadang betapa banyak kesalahan yang kami hamparkan ke hadirat-Mu ya Allah. Kalau taklah Kau ampuni kami ya Allah, jadilah kami orang yang rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Air mata yang keluar itu, Pak, berharga. Air mata orang yang keluar di tengah malam sendirian, tidak ada orang, ya, beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Air mata yang jatuh itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau ada orang yang payah menangis, itu tanda kerasnya hatinya. Itu ciri-cirinya, Pak. Ya, kalau orang sulit menangis itu tanda kerasnya hati seseorang. Oleh karena itu para jamaah, mudah-mudahan kita suka bangun malam untuk menghampirkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, laki-laki yang diajak wanita. Wanita ini cantik, punya kedudukan, kaya, bukan sembarangan, lengkap, cantik, kaya, punya kedudukan, diajaklah dia untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka laki-laki ini berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tolak ajakan yang tidak baik itu. Orang yang seperti ini nanti di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah orang yang bersedekah. Nah, orang yang mau berbagi kepada orang lain. Dia berbagi sedekah dengan tangan kanannya sampai tidak tahu dengan tangan apa maknanya ikhlas. Nggak pernah dia cerita-ceritakan. Ya, bahkan kadang-kadang orang nggak tahu, Pak. Dia sudah bantu sana, bantu sini, tolong sana, tolong sini, sedekahnya di mana-mana, tapi nggak pernah di-upload, nggak pernah di-share, like, comment, and share, nggak pernah, Pak. Bahkan nggak pernah dibikin status, Pak. Jadi orang nggak tahu, rahasia betul dia. Orang yang seperti ini, Pak, nanti akan dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tulus dan ikhlas. Orang tulus dan ikhlas ini berbeda, Pak. Nilai hasilnya berbeda. Yang ketujuh adalah siapa golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Kejinya para penguasa, kejinya para pemimpin, ya. Kejinya para penguasa yang tidak adil dalam memberikan hukuman, karena
penguasa itu Pak, dia harus adil. Mana yang salah ya tetap salah. Jangan kita ya karena ada hubungan tertentu walaupun salah dibela. Dalam Islam enggak dibolehkan. Sampai Rasulullah pernah berkata dalam hadisnya, seandainya, ini penekanan, seandainya anakku ini Fatimah, Fatimah itu anak Rasul dari Siti Khadijah, ya, istri dari Sayyidina Ali. Seandainya anakku ini Fatimah binti Muhammad dia mencuri, maka aku sendiri yang akan melakukan memotong tangannya. Itulah adilnya Rasulullah. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang keji, pemimpin yang menyusahkan rakyatnya, pemimpin yang kejam, maka itu pemimpin yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang berbuat sewenang-wenang, pemimpin yang berbuat sesuka hatinya, maka dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang zalim, ya, zalim ini bisa zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah itu kalau mensyirikkan Allah, itu zalim kepada Allah. Zalim kepada orang, ya, tidak berlaku adil itu zalim. Mengambil hak-hak orang lain itu zalim, Pak. Walaupun sejengkal tanah yang dia ambil dia, nanti akan ditimpakan itu ke tubuhnya di akhirat. Ya. Di akhirat seperti itu zalim kepada orang, mengambil harta orang, mengambil hak-hak orang, mengambil milik orang. Mungkin di sini aman-aman aja lah, tapi di akhirat semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, zalim kepada diri. Zalim kepada diri kalau dia tidak beramal ibadah. Seorang pemimpin ini Pak, bayangkan kalau rakyatnya itu ratusan juta, sebegitulah tanggung jawab dia nanti di akhirat kalau dia zalim. Tetapi sebaliknya kalau dia adil, dia baik, maka dia akan diberikan hak untuk masuk surga secara lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sewenang-wenang jadi seorang penguasa, maka dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah takutnya tentara di waktu perang. Takutnya tentara di waktu perang. Maka di dalam Islam, dalam suasana perang, itu tentara itu tidak boleh takut menghadapi musuh. Maka ada prinsip dalam Islam, hidup mulia atau mati syahid. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim kita temukan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah Al-Anfal ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang menyerangmu. Nah, ini dia. Ya, kalau ada orang kafir yang menyerangmu, maka kata Allah, maka janganlah kamu berbalik ke belakang, mundur. Ya, hadapi mereka, apalagi dalam situasi perang antara Islam dengan orang kafir, maka tidak boleh tentaranya itu, laskarnya takut menghadapi. Karena seorang yang mati berjuang membela agama itu syahid dunia akhirat, bukan hanya lepas kubur, tapi dimasukkan Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan adalah ujubnya para zahid. Zahid itu apa, Pak? Orang yang ahli ibadah. Zuhud itu apa? Bangga-banggakan diri. Ya, seolah-olah dirinya lah lebih baik dari orang lain. Semua orang salah, dia yang paling betul. Ini ujub nih. Mengagumi diri. Ya, merasa dirinya lebih dari orang lain. Dia ujub ini nanti akan
berubah menjadi sombong. Ujub ini mengagumi diri. Ya, dialah yang paling hebat, paling taat, paling pandai, itu paling lah pokoknya. Na'udzubillah. Terakhir, yang ke-10 adalah rianya para ahli ibadah. Menginginkan pujian, menginginkan sanjungan. Kalau ibadah yang dia cari itu macam mana orang memuji dia, gitu dia. Sehingga ditunjukkannya lah ibadahnya itu kalau di depan orang paling baik. Tapi kalau sendiri, wah, khobar habir. Enggak tentu amal ibadahnya. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, tentu kita berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihah. Syaratnya satu, beramal soleh. Kalau mau masuk surga, syarat yang pertama beramal soleh. Syarat yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah. Jadi dalam beribadah ini Pak, nggak boleh ria. Ria itu Pak, senjata ampuh dari setan. Na'udzubillah. Itu senjata ampuh bagi orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah ini Pak, salah satu kelemahannya bisa ke sana. Berdoalah kita sama Allah. Ya Allah, selamatkanlah ibadah kami. Jagalah sifat kami supaya kita beramal ibadah ini ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini orang-orang yang dicintai Allah. Orang-orang yang disayangi Allah, orang-orang yang selalu turun rahmat Allah kepada kita semua. Ini saja tema kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Saya doakan kita semua sehat selalu dan tetap istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.